Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang senyuman, empati, dan kredibilitas guru pembimbing. Nah, baik. Perkenalkan, nama saya Nurmila, NIM 220404502009, kelas BKA Angkatan 2022. Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar tahun 2024. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UAS dengan mata kuliah Psikologi Konseling. Nah, sebelum itu, tahukah kamu mengapa sih kita harus mempelajari psikologi konseling? Nah, jadi kita perlu mempelajari psikologi konseling karena untuk memahami perilaku manusia, membantu orang mengatasi masalah mental, dan meningkatkan kesejahteraan emosionalnya. Nah, langsung saja, yang pertama yaitu senyuman. Jadi, senyum merupakan salah satu bentuk tingkah laku nonverbal. Nah, tingkah laku tersebut perlu dibiasakan dalam kehidupan. Jadi, bagi konselor, senyuman merupakan salah satu untuk memikat daya tarik klien atau konseli yang selanjutnya meningkat pada hubungan interpersonalnya. Nah, senyuman juga merupakan ekspresi wajah, positif dan isyarat nonverbal yang paling mudah dikenal. Nah, jadi tersenyum merupakan isyarat keramahan sebagai ekspresi simpati, memberi keyakinan atau ketentraman. Nah, yang kedua, empati. Nah, jadi kita sering mendengar kata empati. Nah, konselor atau perawat atau orang-orang yang bekerja memberikan jasa pelayanan kepada orang lain untuk perlu berempati. Jadi, tujuannya agar menjadi komunikasi yang baik dengan orang lain. Nah, dalam konteks konseling, empati diperlukan agar tercipta hubungan yang baik dengan klien atau konseli pada tahap-tahap awal konseling. Nah, jadi empati ini banyak tingkatannya, mulai dari dangkal sampai tingkatan mendalam. Nah, menurut Worthington tahun 2003 mengatakan pengalaman empati terdiri dari 3 level, yaitu yang pertama, ada yang namanya tempat yang paling dangkal dari empati, yaitu understanding atau biasa disebut dengan mengerti. Nah, yang kedua, ada yang namanya tempat pertengahan dari empati, yaitu emotional identification. Dan yang terakhir, yang ketiga, tempat yang paling dalam dari empati, yaitu compassionate empati. Nah, selanjutnya masih di empati. Nah, jadi menurut DEPAK Republik Indonesia dalam Yuli Irana Bilqis tahun 2007, adapun ciri-cirinya atau karakteristik orang yang berempati tinggi adalah yang pertama, ikut merasakan atau sharing feeling. Jadi kemampuan ini untuk mengetahui bagaimana perasaan orang lain. Nah, hal ini berarti individu mampu merasakan suatu emosi dan mampu mengidentifikasi perasaan orang lain. Yang kedua, ada yang namanya dibangun berdasarkan kesadaran sendiri. Nah, artinya semakin kita mengetahui emosi diri sendiri, maka semakin tertampil orang merasa perasaan orang lain. Nah, ini juga berarti mampu membedakan antara apa yang dikatakan atau dilakukan orang lain dengan reaksi dan penilaian individu itu sendiri. Yang ketiga, peka terhadap bahasa isyarat karena emosi. Jadi ini tuh lebih sering diungkapkan melalui bahasa isyarat. Nah, yang keempat atau yang terakhir, mengambil peran atau role taking.
Di mana role taking ini empati yang melahirkan perilaku konkret. Nah, jadi jika individu menyadari apa yang dirasakan setiap saat, maka empati akan datang dengan sendirinya. Dan lebih lanjut, individu itu akan bereaksi terhadap syarat-syarat yang lain dengan sensasi fisiknya sendiri. Nah, tidak hanya dengan pengakuan kognitif terhadap perasaan mereka. Nah, selanjutnya ada yang namanya aspek-aspek empati, di mana aspek-aspek empati ini terdiri dari 6 bagian. Nah, yang pertama yaitu kemampuan menyesuaikan atau menempatkan dengan keadaan diri dan orang lain. Nah, hal tersebut mencerminkan kepribadian yang pandai berempati. Nah, sedangkan yang kedua yaitu kemampuan menerima keadaan, posisi, atau keputusan orang lain. Nah, yang ketiga yaitu kepercayaan empati lahir karena adanya rasa percaya. Jadi, kecenderungannya adalah bahwa seseorang dapat dipengaruhi dan kemudian berempati setelah mereka mempercayai apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Yang keempat, komunikasi tercermin dan bagaimana seseorang itu menyampaikan informasi tersebut. Nah, yang kelima, ada yang namanya perhatian. Jadi perhatian di sini di mana orang-orang yang berempati biasanya adalah orang-orang yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap anaknya. Nah, atau hal yang terjadi di sekitarnya. Kemudian ia merasakan dan berempati. Nah, dan yang keenam atau yang terakhir yaitu kemampuan memahami posisi dan keadaan orang lain. Nah, selanjutnya pembahasan terakhir mengenai kredibilitas guru pembimbing. Nah, jadi kredibilitas itu artinya kualitas sumber komunikasi yang menambah diri seseorang atau biasa disebut dengan guru pembimbing dapat dipercaya sebagai orang yang memberi bantuan. Paling sedikit ada 2 sumber utama dari kredibilitas guru pembimbing. Nah, yaitu yang pertama, ada yang namanya keahlian atau biasa disebut dengan expertise. Yang kedua, sifat dapat dipercaya atau biasa disebut dengan trustworthiness. Nah, jadi yang pertama itu keahlian. Nah, keahlian ini artinya sejauh mana seseorang atau misalnya guru pembimbing. Nah, jadi di mana guru pembimbing ini diterima sebagai sumber informasi, pengarah, atau penolong dalam penyelesaian masalahnya. Nah, dengan kata lain, klien atau siswa ini memberi penilaian bahwa guru pembimbing adalah orang yang mampu membantu menyelesaikan masalahnya. Nah, termasuk sebagai sumber informasi yang valid. Yang kedua, sifat dapat dipercaya, di mana sifat dapat dipercaya ini artinya penilaian klien atau siswa terhadap pembimbing yang berkaitan dengan watak. Nah, seperti kejujuran, ketulusan, kerahasiaan, kesopanan, keadilan, dan etika. Nah, jadi adanya sifat dapat dipercaya ini, orang melekat dengan ciri konselor akan menambah kemantapan klien untuk membicarakan masalahnya kepada konselor. Nah, jadi selain keahlian dan sifat dapat dipercaya sebagai sumber kredibilitas konselor atau guru pembimbing, Taylor tahun 1989 menambahkan satu lagi. Nah, yaitu daya tarik fisik atau biasa disebut dengan attractiveness. Nah, jadi ia mengatakan bahwa daya tarik fisik ini adalah tingkah nonverbal yang tampak pada karakteristik fisik, baik yang stabil maupun tidak stabil.
Nah, karakteristik yang stabil adalah seperti bentuk tubuh. Nah, sedangkan yang tidak stabil itu meliputi seperti pakaian, perhiasan, dan kosmetik, dan lain sebagainya.